Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas 5 kunci sukses pendederan ikan lele. Segmen pendederan adalah salah satu usaha budidaya ikan lele dari mulai menebar bibit ukuran kecil dipelihara hingga bibit tersebut berukuran siap masuk ke kolam pembesaran. Contohnya kalian memelihara bibit lele kecil ukuran 1-2 cm atau 2-3 cm dipelihara hingga ukuran 7-8 atau 8-9 cm. Untuk menunjang kelancaran budidaya ikan lele segmen pendederan ada 5 kunci suksesnya. Yang pertama yaitu manajemen lahan dan kolam. Ada 4 poin penting dalam manajemen lahan dan kolam. Poin pertama diutamakan lahan tersebut milik sendiri, bukan lahan sewa. Jika kalian seorang pemula di budidaya ikan lele, saya sarankan untuk menggunakan lahan sendiri dulu untuk belajar budidaya ikan lele di segmen pendederan. Jangan dulu menyewa lahan orang lain karena kalian masih belajar. Terkecuali jika kalian sudah paham budidaya ikan lele di segmen pendederan, lalu keteteran dalam pengadaan bibit dikarenakan banyaknya pesanan, baru kalian memikirkan untuk sewa lahan. Intinya semakin luas lahan itu semakin bagus. Semakin banyak jumlah kolam juga itu semakin bagus. Poin yang kedua, pastikan di lahan kalian terdapat sumber air yang melimpah. Sadari bahwa kita sedang memelihara salah satu hewan yang hidup di air. Artinya, jika tanpa air, hewan tersebut akan mati. Bersyukurlah karena kita sedang memelihara jenis hewan air yang cukup kuat, yaitu ikan lele. Tapi ingat, sekuat-kuatnya ikan lele juga membutuhkan pasokan air yang melimpah. Jadi tolong dipastikan kembali lahan yang kalian tempati harus melimpah sumber airnya. Ketersediaan airnya tidak putus walaupun keadaan di musim kemarau. Begitupun jika kalian mau sewa lahan, maka yang pertama yang kalian cek adalah sumber airnya. Saran saya jika mau sewa lahan jangan di musim hujan. Kalau di musim hujan, lahan yang tandus pun banyak airnya. Coba sewa lahan di musim kemarau. Cek dan pastikan di lahan tersebut airnya melimpah walaupun di musim kemarau. Poin ketiga, dipastikan lahan kalian aman dari hama atau orang jahil. Berkaca dari pengalaman, saya pun pernah mengalami masa di mana ikan habis tanpa sisa, entah dimakan hama atau dicuri orang jahil. Apalagi jika kalian ada niat untuk sewa lahan orang lain dengan tujuan untuk berbudidaya, harap hati-hati. Selidiki dulu segala sesuatunya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Maka pastikan lahan untuk budidaya kalian itu benar-benar aman. Jika kalian sudah terlanjur berbudidaya dan ikan sering hilang, silahkan kalian pasang pagar yang kokoh di sekeliling area budidayanya. Poin yang keempat, kolam kotak dengan ukuran luas lebih saya rekomendasikan kepada kalian daripada kolam bulat. Untuk mengefisiensikan lahan, saya lebih merekomendasikan kolam kotak dengan ukuran luas daripada kolam bulat. Buatlah kolam kotak dengan ukuran minimal 2x3 meter dan minimal kalian buat 5 kolam. Untuk pembentukan kolam dan jumlah kolamnya berapa silahkan sesuaikan dengan modal dan lahan yang kalian miliki. Selanjutnya, kunci sukses pendederan ikan lele ada manajemen air kolam. Ada 4 poin penting dalam manajemen air kolam. Yang pertama, pahami sumber airnya dari mana. Dari sumurkah, dari sungai, dari rawa, dari danau, persawahan, pegunungan, atau kita hanya mengandalkan air hujan untuk budidaya. Poin kedua, pahami karakteristik air dari sumber tersebut. Apakah airnya normal atau ada kelainan seperti airnya keruh, bau lumpur, bau besi, atau mengandung zat karat dan lain sebagainya. Harap pahami dulu karakternya seperti apa. Untuk apa itu semua ada di poin ketiga agar kita paham cara treatment atau pemupukan air kolamnya. Setelah kita pahami sumber airnya dari mana, karakteristik airnya seperti apa, lalu kita juga harus paham cara treatment atau pemupukan airnya. Siapkan bahan-bahan untuk pemupukan airnya, probiotiknya jenis apa yang cocok untuk memupuk air tersebut untuk menunjang kelancaran pemupukan air tersebut. Poin keempat, pahami cara merawat kualitas air kolam. Jika pemupukan yang kita lakukan itu membuat ikan menjadi sehat dan tumbuh normal, selanjutnya kita harus paham cara merawat kualitas air kolamnya. Jadi pemupukan air tidak cukup sekali saja. Setelah berjalan budidaya pun kita perlu memupuk kembali air kolam. Kunci sukses pendederan ikan lele selanjutnya ada manajemen pemilihan bibit. Ada 4 poin penting dalam manajemen pemilihan bibit. Yang pertama, memiliki pembenihan sendiri itu lebih bagus.
Jika kalian selama ini hanya budidaya ikan lele di segmen pembenihan, alangkah baiknya kalian coba segmen pendederan. Kenapa demikian? Karena segmen pendederan ini identik dengan segmen pembenihan. Jika kalian mencoba pendederan dengan bibit yang kalian cetak sendiri, itu lebih bagus daripada kita beli bibit dari petani lain untuk kita budidayakan. Kenapa demikian? Karena bibit dari petani lain kita tidak tahu seluk-beluknya. Kalau bibit tersebut hasil kita budidaya di pembenihan sendiri, itu sudah terjamin kualitasnya. Poin kedua, pahami cara memilih bibit lele yang bagus dan berkualitas. Jika kalian memang tidak memiliki pembenihan sendiri, silahkan beli bibit dari petani lain. Adapun ciri-ciri bibit ikan lele yang bagus dan berkualitas diantaranya, bibit bergerak lincah dan aktif, bentuk tubuh bibit ideal dan tidak cacat, warna tubuh bibit ideal, licin dan mengkilap, tidak pucat, bibit dipelihara di air kolam yang warnanya hijau, serta bibit tidak pernah punya riwayat sakit atau tidak pernah kena penyakit selama dipelihara. Poin yang ketiga, pahami waktu pembelian bibit. Saya sarankan beli bibit pada sore hari. Lebih baik kita membawa bibit tersebut pada malam hari daripada siang hari. Kebanyakan para petani ikan mendistribusikan ikan pada malam hari untuk mencegah banyaknya kematian ikan yang disebabkan beberapa faktor seperti jalanan macet, cuaca panas, ikan stres di perjalanan, dan lain sebagainya. Distribusi ikan pada malam hari itu lebih baik daripada siang hari. Poin yang keempat, harus banyak bertanya ke petani pembenihan. Jika kalian seorang pemula, banyak-banyaklah bertanya saat membeli bibit ke petani. Beli bibit sekalian menimba sedikit ilmu atau tambahan wawasan tentang budidaya, terutama di segmen pendederan. Selanjutnya yaitu manajemen budidaya pendederan. Ada 6 poin penting dalam manajemen budidaya pendederan ikan lele. Poin pertama, pahami cara treatment atau pemupukan air kolam. Dengan sumber air ini kita budidaya, dengan karakteristik air seperti ini kita berbudidaya. Maka segera pahami alur pemupukan air kolamnya. Dengan menggunakan bahan apa, dengan probiotik jenis apa, kita treatment airnya agar bibit lele yang kita pelihara bisa betah, sehat, rakus makan, dan tumbuh cepat. Poin kedua, miliki minimal 4 kolam ukuran 2x3 meter. Jika kalian seorang pemula dan ingin mencoba budidaya ikan lele di segmen pendederan, buatlah minimal 4 kolam dengan ukuran minimal 2x3 meter. Alur budidayanya, korbankan 1 kolam untuk treatment air, gunakan 3 kolam untuk budidaya pendederan ikan lele. Jika dirasa modal dan lahan kalian mendukung, silahkan buat lebih banyak kolam lagi, itu lebih bagus. Poin ketiga, pahami ukuran kolam dan ketinggian air. Ukuran kolam minimal 2x3 meter dengan ketinggian air kolam 50 cm itu sudah cukup untuk budidaya pendederan ikan lele. Ketinggian air kolam di awal budidaya bisa kalian awali dengan 25 cm. Seiring berjalannya budidaya dan ikan tumbuh, bisa kita naikkan ketinggian airnya secara bertahap. Poin yang keempat, pahami cara merawat kualitas air kolam. Jika kita sukses melakukan pemupukan air dengan salah satu probiotik, maka gunakan probiotik tersebut untuk menjaga dan merawat parameter kualitas air kolam, agar ikan senantiasa sehat dan kotoran di dasar kolam senantiasa terurai oleh bakteri baik yang terkandung di probiotik tersebut, sehingga air kolam sehat dan bebas dari bau amonia. Poin kelima, pahami jenis-jenis pakan. Untuk memaksimalkan pertumbuhan bibit ikan lele, kita harus memilih pakan terbaik yang mengandung protein tinggi. Jenis pakan itu sangat banyak sekali, dari mulai yang murah sampai yang mahal itu tersedia. Maka dari itu kita harus jeli dalam memilih jenis pakan untuk kita berikan ke ikan. Intinya, berilah pakan terbaik untuk menunjang pertumbuhan bibit ikan lele. Di segmen pendederan itu tidak ada pakan alternatif untuk kita berikan, khusus pakan pabrikan yang berprotein tinggi saja. Poin yang terakhir yaitu pahami takaran pemberian pakan. Pemberian pakan 3% dari bobot biomasa ikan adalah standarisasi. Tapi untuk memaksimalkan pertumbuhan bibit lele, gunakan piling kita dalam pemberian pakan. Patokannya jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit. Intinya, jika ikan sudah kurang responsif terhadap pakan yang kita berikan, segera hentikan pemberian pakan. Saran saya, bibis dulu pakan dengan air dan probiotik agar nafsu makan ikan tetap terjaga dan agar pakan tidak mengembang dalam perut ikan. Kunci sukses pendederan ikan lele yang terakhir yaitu manajemen pemasaran hasil panen. Target utama pemasaran bibit ikan lele kita adalah orang yang budidaya ikan lele di segmen pembesaran. Tapi jika kalian punya kenalan bandar atau pengepul bibit yang terpercaya dalam menyerap hasil panen para petani,
pilihan ada di tangan kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh pembudidaya ikan lele di seluruh Nusantara.